Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Pita Harot. Biasa dalam acara pilih kartumu. Persiapan weekend teman-teman pada ada acara kemana? Kalau aku sih di rumah aja, nggak kemana-mana. Kalau teman-teman mau kemana? Terus teman-teman, pandemi kayak gini masih ada yang suka ke mall nggak? Aku sih pernah terakhir ke mall kepepet, ada yang mau dibeli soalnya. Yang penting kita jangan lupa untuk tetap pakai protokol kesehatan ya, pakai masker, jaga jarak, bawa hand sanitizer, rajin-rajin cuci tangan deh gitu. Oke, teman-teman. Hari ini aku akan mau membacakan temanya, yaitu adalah, bentar aku nyontek dulu. Wow, ini agak-agak deg-degan ya. Bagaimana perasaannya dia seandainya aku minta putus? Bagaimana perasaannya dia seandainya aku minta putus? Oke, tapi teman-teman jangan lupa sebelum aku bacakan semuanya, like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya, teng 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 teng. Oh iya, satu lagi teman-teman, jangan lupa follow Instagram aku @empit_tarot. Untuk teman-teman yang nge-DM, follow. Insya Allah sih aku pengen ini adain giveaway, dapat 3 pertanyaan untuk konsultasi private. Insya Allah aku mau ngadain. Jadi teman-teman jangan lupa untuk ini ya, follow Instagram aku ya @empit_tarot. Itu wajib banget follow dan nggak boleh di unfollow. Kalau di unfollow nanti ketahuan sama aku. Hehehe. Oke, sekarang aku akan kocok kartu aku ya. Ingat, temanya itu bagaimana perasaannya dia seandainya aku minta putus. Sedih ya, ujuk-ujuk minta putus. Tapi nggak apa-apa, kita coba lihat di kartu apakah memang itu lebih baik putus atau tidak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sudah puas aku ngocoknya, aku akan tebar. Biasanya tuh aku tebar suka enak ya. Sebentar, aku belum dapat tepat PW-nya nih. Nah, oke. Aku akan pilih kartu di nomor 1 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1 ya teman-teman. Aku ngambilnya bebas, pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Aku sih seperti itu ya. Maksudnya gimana ya? Ya maksudnya pengen biar senyaman kita aja gitu. Terus aku juga masih pakai kartu legend ini ya. Sementara insya Allah aku akan ganti kartu kok. Cuma sabar ya teman-teman ya. Bentar ya, ini nomor 3 dan yang terakhir ini nomor 4. Oke, sudah. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk itu sebentar teman-teman harus pilih 1, 2, 3, dan 4. 4, 3, 2, dan 1. 15 detik. Aku mulai dari sekarang. Udah belum? Sudah ya? Oke. Sudah 15 detik. Aku akan mulai bacakan dari nomor 1 dulu ya teman-teman ya. Nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana perasaannya dia seandainya kamu minta putus dari dia? Perasaannya dia, kalau aku lihat dari kartu aku, apa yang dia rasakan setelah kamu minta putus sama dia. Sebentar, ayo tolong ya minum di kulkas yang paling atas, yang tepat freezer. Nah, kalau untuk nomor 1, kalau aku lihat dari kartu aku, seandainya kamu minta putus, dia seperti apa? Kalau aku lihat dari kartu aku, dia merasa kalau misalnya kamu minta putus itu karena kamu sudah merencanakan sesuatu. Dia merasa kalau misalnya ternyata kamu minta putus itu, dia merasa itu feelingnya sudah lama.
Jadi sebelum kamu minta putus, si dia ini sudah merasakan kayak ada yang beda dengan kamu. Cuma si dia itu masih merasa positive thinking, artinya adalah masih merasa pasti nggak ada apa-apa kok, pasti semua baik-baik aja kok gitu. Dan kartu kedua di sini ada kartu pahlawan, rela berkorban, dan di kartu aku di sini ada tulisannya juga apa ya namanya, kesedihan. Nah, pada saat kamu minta putus sama dia, jujur dia langsung drop, dia langsung merasakan kesedihan. Ditambah juga aku lihat dari kartu aku di sini, dia juga nggak nyangka kok ternyata endingnya seperti ini. Apa yang dia rasakan sebelumnya dengan perubahan sikap kamu itu, dia merasakan hal itu gitu loh. Kok gini sih gitu kan, kok tiba-tiba dia minta putus, ada apa ya gitu. Nah di sisi lain perasaannya dia sebenarnya setelah kamu minta putus, dia mencoba untuk tidak mengiyakan, tapi ternyata dalam perjalanannya kamu tetap kekeh dengan pendirian kamu untuk minta putus, yang pada akhirnya dia mengiyakan apa yang kamu mau, walaupun hati kecilnya dia merasa gini, ada sisi kearoganan ya, ada sisi apa ya, ibarat kata kesedihan, ada sisi juga rasa apa ya, ibarat kata jengkel gitu kan. Tapi di sisi lain dia merasa ya udahlah, kalau emang dia minta putus gue nggak perlu maksain gitu. Walaupun aku lihat dari kartu aku, hatinya dia itu menangisnya cukup ini ya, cukup terseduh-seduh tuh, dalam arti gini, ada sisi omongan dia yang dia nggak bakal bisa dapet yang lebih dari gue. Tapi di sisi lain juga dia kayak ngerasa mungkin dia bisa dapat yang lebih lain, ya lebih baik kali gitu kan, bukan dari gue gitu kan. Tapi sisi lain dia mikir lagi gini, apa iya nanti dia bisa dapet cowok yang mau kayak gue, antar jemput dia. Nggak tahu deh, gue nggak memikirin. Jadi gimana ya, kelihatan sih dianya itu galau gitu kan pas kamu minta putus, yang pada akhirnya menyepakati untuk pisah gitu kan. Nah dia kelihatan galau dan dia kelihatan sedih, tapi memang kadang hal-hal kesedihan itu tidak dia tunjukkan. Yang dia mungkin terlihat masih tersenyum, masih bahagia, bukan bahagia dalam arti apa ya, masih tersenyum, masih biasa aja gitu kan. Tapi di sisi lain sebenarnya dia sedih, dan dia kayak emang dia nggak bisa mengungkapkan. Hanya saja dia kaget kenapa secepat ini pisah, kenapa secepat ini kamu minta putus, karena posisinya juga istilah kasarnya, walaupun dia merasakan ada perubahan dalam diri kamu, tapi dia nggak ngerasakan secepat ini, karena dia ngerasa pasti hubungannya masih lama, pasti paling hanya break aja, atau ada rasa pengungkapan kejenuhan gitu. Ternyata tiba-tiba langsung minta putus. Nah itu yang bikin dianya agak drop kalau aku lihat dari kartu aku. Dan dianya juga kayak ngerasa ya sudah deh, kalau emang ini yang terbaik gitu. Kalau aku tangkepnya seperti itu sih dari kartu aku ya, dari kartu aku seperti itu. Dan emang di sisi lain juga apakah hubungan ini bisa diselamatkan ya gitu. Kalau aku ambil tambahan 2 kartu, agak susah ya, karena dari pihak kamunya kayak mencoba karena dari pihak kamu agak berat gitu, dan pihak kamu sudah mulai banyak penilaian tentang dia, sehingga kamu merasa kalaupun kamu kembali lagi sama dia atau bertahan tetap sama dia, kamu ngerasa hitam putih. Jadi kayak ngerasa dianya itu masih abu-abu, yang gak hitam yang gak putih. Jadi kamu kayak ngerasa belum puas akan hal itu gitu loh. Itu yang membuat kamu itu yang membuat kamu jadi mantap untuk berpisah. Dan ya pada akhirnya ya dia mengiyakan gitu. Tapi insya Allah perpisahan ini tidak ada orang ketiga ya, tapi di sini lebih kecenderungan ke arah sifat, dan mungkin lebih kecenderungan ke arah si kamunya itu masih merasa kalau dia itu seperti hitam putih, seperti belum jelas sebenarnya jati dirinya dia itu seperti apa sih gitu teman-teman. Itu kalau aku lihat dari kartu aku nomor 1. Terus kalau aku lihat dari kartu aku nomor 2, wow, wih, kalau aku lihat dari kartu aku nomor 2 di sini sedikit agak complicated. Kalau aku lihat ya, kenapa pada akhirnya dia mau minta putus, karena memang ada 2 hal yang dia rasakan. Walaupun sebenarnya kalau aku lihat dari kartu aku, hubungan kalian sangat baik-baik saja, tidak ada unsur kematerean, tidak ada unsur pemanfaatan, bahkan kalian saling melengkapi. Kalau dia ongkosnya habis, kamu mau memberikan tambahan ongkos, begitupun sebaliknya. Kalau misalnya ongkos kamu udah habis, dia mau antar jemput, atau dia mau ngasih tambahan uang ongkos buat naik aku jadi nyebut nggak apa-apa ya, naik ojol atau naik transportasi online, istilah kasarnya seperti itu. Cuma dalam perjalanannya itu ternyata ada bukit yang besar ya di hadapan kalian, yang mungkin notabene kalau aku mau nyanyi yang Tuhan memang satu ya,
kita yang tak sama gitu. Nah ini aku lihat seperti itu, jadi ada punten banget ada perbedaan agama kalau aku lihat. Jadi apa ya yang membuat kamu pada akhirnya memilih untuk berpisah, karena kamu tidak sanggup untuk mencari jalan keluar dari faktor agama. Yang pertama ya aku lihat ya, karena apa? Karena di kartu aku secara tidak langsung pasti salah satu dari orang tua kalian ada yang kurang setuju, dan ibarat kata sisinya kamu itu capek untuk mencari jalan keluar dengan cowok, dengan dia. Begitupun sampai rumah pasti orang tua kamu nanya apa sih yang mau kamu pertahankan, agama kalian sudah berbeda gitu, apa yang mau dipertahankan. Nah itu yang aku lihat dari kartu aku. Sebenarnya saat dia minta putus itu bukan keinginan hati dia, tapi dia hanya berpikir satu hal, cepat atau lambat keputusan untuk putus ini pun pasti akan terjadi, karena perjalanannya pun antara kamu dan dia itu mentok. Setiap mau membahas tentang pernikahan nanti pakai akad apa pakai apa ya, nah mentok lagi, pada akhirnya kalian ribut lagi. Udahlah ya, nggak usah bahas kayak ginian sih, ngapain sih bahas kayak ginian, ngapain sih bahas nikah, udahlah kita jalanin aja dulu, kita nggak tahu nanti seperti apa, kita nggak tahu nanti Allah bakal kasih seperti apa, kita nggak tahu nanti Tuhan bakal kasih seperti apa. Mentok lagi, diem lagi, istilah kasarnya seperti itu. Hubungan baik-baik saja, ketawa ketiwi kesana kemari, pas kondangan temen ditanya kapan nih lo orang berdua nyusul, bingung mau jawabnya, akhirnya cuma bisa diam dan senyum gitu ya. Pada akhirnya nanti dibahas di mobil atau udah nyampe rumah atau di transport apa di jalan, gimana nih yang gini, ujung-ujungnya berantem lagi, karena mungkin dari kamunya juga masih mempertahankan agama kamu, dan dari dianya juga masih mempertahankan agamanya dia. Walaupun memang mungkin ada jalan keluarnya di tengah-tengah, tapi ya pada akhirnya kepentok ya, ibarat kata kepentok tuh ya sulit untuk mencari jalan keluarnya. Jadi kayak yang gue nggak tahu deh nih nantinya bakal seperti apa gitu aku lihatnya. Jadi ya memang posisinya juga yang aku tangkap dari kartu aku tuh dilema ya, dilema, bingung. Dan sebenarnya perpisahan ini tidak 100% keinginan kalian, cuma kamu dan dia itu berpikir adalah mau besok, mau lusa, mentok gitu loh. Jadi apa yang harus dilakukan ya, mendingan move on dari sekarang, belajar membuka hati buat orang lain, walaupun akan membandingkan ternyata dia yang lebih baik gitu kan. Tapi ya itu harus dilakukan, istilah kasarnya. Karena aku lihat dari kartu aku nomor 2, untuk menemukan jalan keluar itu agak susah, apalagi punten banget, apalagi perbedaan agama. Jadi sama-sama stres kalian, sama-sama seperti tertekan. Nanti yang cowok tertekan, ya cewek juga tertekan. Misalnya yang cowok keluarganya setuju, udah lale gak apa-apa gitu, suruh dia masuk agama kita aja gitu ya. Kamu cuma tersenyum karena maksudnya dia cuma tersenyum karena dia tahu jawabannya pasti kamu tidak bisa. Begitu pun sebaliknya orang tuanya kamu yang melarang, udahlah mau cari apa lagi, cepat atau lambat juga mentok banget untuk masalah jodoh. Kamu mau nunggu sampai kapan? Nah itu dia. Jadi untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 2, sebenarnya jangan berkecil hati ya. Cuma ya memang kalau sudah punten banget, kalau sudah berurusan dengan perbedaan agama ya memang ada yang jalan keluarnya jodoh. Seperti banyak artis juga yang kita lihat, Titi Kamal gitu kan, yang pada akhirnya katanya suaminya ini masuk muslim. Begitu pula juga kayak misalnya Asmiranda. Banyak sih artis-artis yang mungkin memang ada jalan keluarnya untuk ke arah pernikahan ya. Tapi kan di sini kan teman-teman juga membicarakannya juga nanti dengan orang tua gitu. Hanya saja yang pasti aku lihat dari kartu aku, kalaupun ada perpisahan di antara kalian berdua dan kamu yang minta putus sama dia itu karena kamu merasa ini keputusan sudah bijak, karena cepat atau lambat ini pasti terjadi, dan keputusan ini pun dia bisa terima karena memang bukan karena orang ketiga kalian pisah, bukan karena kejenuhan, bukan karena embel-embel materi, bukan karena kalian tidak saling sayang, tapi karena faktor keyakinan atau agama itu membuat kalian berpisah. Nah itu dia aku lihat dari kartu aku nomor 2 teman-teman. Nah aku akan bacakan yang nomor 3 nih. Yang nomor 3, bagaimana perasaannya dia saat kamu minta pisah? Kalau aku lihat dari kartu aku, pertama kali dia berpikir kamu minta pisah itu adalah ada kearoganan yang dimana dia merasa kalau kamu itu cuma bercanda doang, dan kamu itu tidak serius saat kamu minta pisah. Kalau aku lihat dari kartu aku ya. Dan udah gitu dia juga merasa kayak mungkin lo bercanda kali, lo minta putus dari gue gitu. Nah padahal sih sebenarnya mungkin kamunya serius karena ada hal-hal yang kamu sangat pertimbangkan untuk hubungan kalian. Terus aku juga lihat dari
dari kartu aku ada beberapa faktor juga sih yang pada akhirnya kamu memilih untuk pisah, walaupun kamu juga mentok ya. Mentoknya tuh karena apa? Karena kalian sepertinya ada usaha bareng deh, usaha bareng yang atau mungkin kegiatan bareng yang menghasilkan materi. Nah itu yang bikin kalian jadi mentok. Mentoknya adalah, aduh bagaimana nih, ini baiknya seperti apa gitu. Itu mentok sekali gitu kan. Tapi ya memang ya pada akhirnya yang aku lihat dari kartu aku, apa namanya, emang ada ending perpisahan sih ya. Walaupun yang aku lihat dari si dianya sepertinya tidak mau ya, tidak mau ke arah perpisahan, karena memang yang aku lihat dari kartu aku dia masih sayang sama kamu. Bahkan dia masih memberatkan untuk mungkin ada usaha atau kegiatan yang menghasilkan uang kecil-kecilan yang kalian lakukan sehingga membuat dia berat untuk berpisah sama kamu. Nah tapi di sisi lain kamunya juga kayak ngerasa hubungan ini nggak worth it gitu, ini hubungan ini nggak bisa dijalankan ya. Dan aku juga lihat di posisinya dia juga kaget gitu kan, karena gini loh, dia berpikir apa ada yang salah gitu. Kalau misalnya kamu hanya merasa hubungan ini nggak worth it, tapi kenapa kamu jalanin mungkin sudah bertahun-tahun gitu. Jadi kalau aku lihat sih perasaannya dia cukup drop ya, cukup drop. Dan pada saat itu dia hanya berpikir, ah palingan lo bercanda kali gitu kan, nggak mungkin minta putus, lagi pula ada usaha yang sedang kita jalani dan mungkin usahanya itu menghasilkan uang gitu loh, istilahnya seperti itu. Nah tapi ya di sisi lain kamunya kayak kekeh untuk minta putus, kayak ngerasa ya udahlah hubungan ini nggak panjang gitu. Kamu tuh ngerasanya seperti itu, jadi ya kayak bikin dia yang kayak, ah ini serius gitu. Nah ini aku ambil kartu dua ya untuk tambahan ya. Kira-kira solusinya apa sih kalau seandainya dengan posisi seperti ini, apalagi kalian ada minimal usaha atau kegiatan yang menghasilkan uang kecil-kecilan yang kalian jalani. Oke, sebenarnya sih kalau aku lihat di sini agak jomplang ya untuk perasaannya, karena gini loh, yang aku tangkap dari kartu aku sepertinya sosok kamu ini itu adalah minta putus karena mungkin kamu ngerasa kayak kamu menemukan kehidupan baru, kamu menemukan sebuah kisah baru, bukan berarti kisah cinta ya, tapi kisah pergaulan baru yang membuat kamu jadi kayak apa ya? Gue pengen mencoba ini, kan kalau cowok gue tahu nanti dia gak bakal ngizinin gue bakal kayak gini. Nah itu dia aku lihat dari kartu aku, jadi kayak ngerasa gue pasti gak bakal diizinin nih kalau gue bakal gini. Nah di sisi lain dianya itu kayak stres banget, kayak drop banget kamu minta putus. Bahkan dia sempat bisa masuk rumah sakit karena dia menahan rasa laparnya dia gitu, yang pada akhirnya mungkin sakit mahnya atau asam lambungnya jadi tinggi karena dia kelihatan stres banget dan drop banget. Dan dia tidak nyangka gitu loh, hanya karena kamu mau bergaul dan hanya karena kamu menemukan lingkungan pergaulan baru sehingga kamu hanya memutuskan dia tanpa alasan, padahal ada usaha yang sedang berjalan yang mungkin usaha itu bisa menghasilkan materi yang bagus dan bisa memberikan atau menciptakan lapangan pekerjaan buat orang lain. Sehingga aku lihat dari kartu aku ya dia drop banget, dia minta putus, yang dia pada akhirnya ya sempat mohon-mohon untuk untuk jangan berpisah gitu kan. Tapi ya mungkin karena kamunya kekeh gitu kan, ya sudah gitu. Mungkin perpisahan itu terjadi ya bikin dia agak stres dan bikin dia jadi kepikiran yang seolah-olah ya apa ya, bukan tidak ada jalan keluar, tapi seolah-olah kayak ya sudahlah kalau emang ini jalannya gitu ya. Walaupun aku kelihatan banget dari kartu aku dianya tuh ini ya stres banget ya, kasihan sih kalau aku lihat ya, cukup drop gitu kan ya. Walaupun pada akhirnya dia mengikhlaskan dan mungkin nanti ada obrolan tentang masalah usaha yang kalian jalani, tapi memang posisinya dia pada saat kamu minta putus itu dia berpikir pertama itu kamu hanya bercanda, tapi lama-lama ternyata serius yang bikin dia jadi drop gitu. Aku lihat ya di kartu aku nomor 3. Nah yang terakhir nih aku lihat nomor 4 nih. Wow, pas kamu minta putus sama dia, apa perasaannya dia gitu. Yang pertama aku lihat dari kartu aku, dia memang sayang sekali sama kamu, dia sayang banget sama kamu. Dia juga ngerasa kayak apa namanya, hidupnya dia ya memang buat kamu ya. Maksudnya artinya adalah dalam perjalanan kisah kalian ya kalian saling menghargai gitu kan. Cuma kok aku lihat dari kartu aku pada saat kamu minta putus dia cukup tenang. Bukan berarti dia punya pengganti kamu atau dia punya orang lain selain kamu, tapi dia cuma berpikir adalah kalau memang ini bukan jodoh ya untuk apa dipertahankan. Kalaupun dipertahankan nanti endingnya akan berpisah ya sama aja. Jadi ibarat kata ini seperti
bom waktu aja, cepat atau lambat pasti endingnya bakal berpisah ya. Kalau kalau emang endingnya minta perpisahan, ya ngapain gue pertahankan gitu. Jadi aku sih lihat pada saat pada saat kamu minta putus dan dia jawabannya tenang, bukan berarti dia tidak cinta sama kamu. Dia cinta banget sama kamu dan dia menanyakan kenapa kamu minta putus sama dia gitu kan. Yang pada akhirnya aku lihat dari kartu aku, apa namanya, dianya ini kayak apa, bukan bukan berarti apa ya, bukan berarti kayak benci atau gimana, bukan, tapi kayak ngerasa ya ya udah gitu loh. Kalau emang lo minta putus ya udah nggak apa-apa gitu. Malah yang ekspektasinya dia di luar logika, yang mungkin kamu berpikir dia akan yang, oh jangan sayang kita nggak boleh putus, toto dia nyantai. Ya nyantainya bukan karena dia nggak cinta, dia cinta, tapi dia cuma berpikir satu hal adalah, kalau gue mempertahankan kamu dan ternyata dalam perjalanannya kamu tetap kekeh minta putus, yang ngapain, toh cepat atau lambat ujung-ujungnya putus, yang mendingan putus dari awal. Dia bisa introspeksi diri, dia bisa benahi diri, dia bisa move on. Nah itu yang aku lihat. Jadi yang pilih kartu nomor 4, jangan sampai kecele ya, apa ya kalau aku bilang, jangan sampai kamu kepedean dulu, ibarat kata overconfidence, yang kalau gue putusin dia juga dia bakal ngemis-ngemis ke gue. Mungkin iya, dia bakal ngemis-ngemis, tapi posisi cara ngemisnya dia adalah, ya sudah gitu loh, kalau memang kamu mau minta putus, saya nggak bisa bertahan, saya cinta sama kamu, saya sayang sekali sama kamu, saya sekarang bicara, saya mau serius sama kamu, tapi kalau memang dari kamunya tidak bisa untuk ke arah serius, ya apa boleh kata, saya mau memaksakan juga, saya takut gitu loh, takut malah endingnya jadi kayak ke arah endingnya nantinya ke depannya malah berpisah juga kan, sama aja bohong gitu. Jadi istilah kasarnya seperti bom waktu aja gitu. Jadi kalau aku lihat, kamu hati-hati pokoknya nomor 4, jangan kamunya terlalu overconfidence, dikira dia kecintaan banget, memang dia cinta banget sama kamu, tapi ya ada hal yang dia berpikir pakai logika. Itu dia teman-teman, sudah aku bacakan semua nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, terima kasih sudah selalu nonton vlog aku. Terima kasih untuk support aku. Jangan lupa sekali lagi like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan tetap jaga protokol kesehatan dan selalu sehat ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.